Shalom, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Injil yang akan kita bahas hari ini adalah Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mereka mengajar banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, di ayat 30 dan 31 kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah mengutus para murid untuk melakukan pelayanan yang ditugaskan kepada mereka. Kita pun di sini harus ingat bahwa kita masing-masing juga mempunyai tugas perutusan. Mungkin ada para ibu berkata, "Bagaimana mau melakukan pelayanan? Saya ini sibuk seharian melakukan tugas-tugas rumah tangga." Atau para pria yang menjadi kepala rumah tangga berkata, "Bagaimana saya dapat melakukan pelayanan kalau saya ini bekerja membanting tulang untuk memberikan penghidupan yang baik dan kadang sering lembur?" Mungkin para anak juga berkata, "Saya sibuk melakukan studi untuk dapat nilai yang baik sehingga harus belajar dan menghabiskan waktu banyak untuk belajar." Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, yang perlu Anda ketahui sebenarnya Anda sudah melakukan tugas perutusan Anda. Itulah tugas perutusan Anda. Tetapi di sini yang ingin saya katakan adalah ada orang-orang yang sudah melakukan apa yang sudah Anda lakukan, tetapi mempunyai komitmen yang lebih di dalam pelayanan. Mereka ingin memberikan waktunya yang lebih untuk melayani umat Allah yang begitu banyak jumlahnya. Sehingga apa? Ketika mereka mengambil sebuah komitmen untuk melakukan pelayanan yang lebih ini, maka otomatis mereka akan menjadi sangat sibuk. Mereka sering tidak kenal waktu. Mereka sering pulang malam dan kecapean. Di mana ayat 31 dikatakan, makan pun mereka tidak sempat. Karena banyaknya jiwa yang harus dilayani. Ketika kita sudah diutus untuk melayani secara lebih, maka ini adalah konsekuensi yang akan kita alami dan kita hadapi. Apa yang Yesus kehendaki ketika hal ini terjadi? Maka di ayat 30 kita dapat membaca, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Kita juga diingatkan untuk selalu kembali kepada Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, seletih apapun kita. Dan ini tidak boleh Anda dan saya untuk tidak lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam kisah Marta dan Maria, di mana Marta sangat sibuk melayani, sehingga ketika ia melihat adiknya Maria duduk diam di samping kaki Tuhan mendengarkan Tuhan, dia meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria untuk membantunya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, sesibuk apapun kita, meskipun itu di dalam melayani sekalipun, itu tidak akan menggantikan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Doa dan saat teduh bersama Tuhan itulah yang terpenting dan yang terutama. Di sini kita juga diingatkan kembali dengan hukum yang utama, yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, tentu kita tidak akan pernah melewatkan waktu-waktu untuk tidak bersama-sama dengan orang yang kita kasihi tersebut. Dan di ayat 33 dan 34 dikatakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mereka mengajar banyak hal kepada mereka. Ketika Anda sudah menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang sungguh sangat dibutuhkan oleh umat Allah, dicari oleh banyak orang, maka yang sering Anda alami adalah bahwa Anda tidak tega menolak pelayanan tersebut. Dan Anda terus menerima setiap pelayanan yang ditawarkan kepada Anda. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa para murid itu punya batasnya. Mereka juga harus beristirahat. Dia meminta kita untuk selalu kembali kepadanya, untuk kembali menimba kekuatan daripadanya, sebab dia adalah sumber kekuatan kita. Dulu ketika saya memulai hidup baru, saya begitu menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Saya mempunyai keinginan untuk memberikan waktu saya kepada Tuhan. Sehingga apa? Akhirnya saya menjadi sangat sibuk. Kalau dulu sebelum saya hidup baru, saya sering mengentertain para klien saya. Sehingga saya sering pulang malam, kadang juga pulang pagi. Mungkin cuma 2-3 kali seminggu. Tapi setelah saya hidup baru, yang saya alami adalah saya pulang malam itu bisa 5-6 kali seminggu. Sehingga suatu saat saya mendapat teguran dari istri saya. Istri saya berkata, "Papa sekarang kok pulangnya malam terus?" Karena saya waktu sekolah kursus misi evangelisasi sudah dibiasakan untuk membangun relasi dengan Tuhan di dalam Lexio Divina, yaitu introspeksi diri seturut dengan firman Tuhan. Maka setiap teguran yang saya terima, saya selalu diingatkan oleh Tuhan untuk kembali introspeksi diri. Waktu itu saya bawa dalam doa, sehingga akhirnya saya mendapatkan satu jawaban, yaitu apa? Keseimbangan. Saya diingatkan dengan pengajaran roda kehidupan Kristiani, yaitu yang mempunyai jari-jari kehidupan Kristiani. Supaya kehidupan Kristiani kita ini dapat berjalan dengan baik, maka jari-jari kehidupan Kristiani kita ini harus seimbang, harus sama panjangnya. Apa itu? Doa, firman, pelayanan, komunitas, dan kesaksian. Setelah saya menerima peneguhan itu, akhirnya saya mulai berdoa kepada Tuhan untuk mencari pelayanan di mana Tuhan inginkan saya melayani. Dan waktu itu saya dituntun Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan sebagai pengajar di sentra evangelisasi pribadi. Dan disinilah sampai saat ini saya berkomitmen. Sejak itu saya mulai mengurangi kegiatan saya, pelayanan saya di tempat yang lain, dan akhirnya fokus di sentra evangelisasi pribadi ini. Kesimpulannya adalah, sesibuk apapun Anda, kita tidak dapat menggantikan waktu relasi pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa dan firman setiap hari. Tuhan menginginkan kita untuk terus membangun relasi yang intim dengannya. Dan sesibuk apapun kita harus memperhatikan keseimbangan roda kehidupan Kristiani ini dengan baik. Jangan ada jari-jari roda yang lebih panjang dari yang lain, karena itu akan membuat roda kehidupan Kristiani kita tidak akan berjalan dengan baik. Saya Vincentius Suryananda Hosen, pengajar sentra evangelisasi pribadi BPK PKK Keuskupan Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus di channel ini setiap Sabtu. Tuhan memberkati kita semua.